aja tangi nggonmu guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Siti Husnul Khotimah. Kali ini saya bakalan cerita tentang kisah misteri dari keluarga saya, lebih tepatnya kakak kandung saya yang pertama. Cerita dari narasumber tersebut diceritakan langsung kepada saya, kemudian beliau sudah bersedia untuk ditayangkan atau untuk dijadikan podcast di channel Kendali Roso ini. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, bisa subscribe di channel Kendali Roso ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video baru kami. Jangan lupa like dan komen di halaman komen kami, komen yang baik-baik, yang membangun, dan jangan komen yang tidak baik ya. Oke. Ini cerita kakak saya waktu kakak saya masih kecil, lebih tepatnya ketika umur 8 tahun. Sekitar tahun 80-an. Kakak saya ini waktu itu masih kecil, kelas 1 SD, lagi sedang senang-senangnya tuh mainan. Oke. Waktu itu dapat kabar lah dari salah satu sanak saudara family yang ada di desa Lamongan. Lebih tepatnya tempat tinggal kelahiran dari ibu kami. Kemudian itu mengabarkan kalau ada acara pernikahan dari keluarga kami, yaitu adik ibu saya atau bibi kami. Kemudian waktu itu sekeluarga termasuk kakak saya dan juga ibu bapak saya belum lahir ya, kelahiran saya tahun 88. Jadi sekeluarga besar yang ada di Surabaya ini berangkatlah ke desa. Semuanya berkumpul di desa itu dan mengadakan walimaan. Jadi sebelum nikah itu biasanya kalau orang Islam itu mengadakan pengajian, yang beragama Islam itu mengadakan pengajian walimaan sebelum nikah itu biasanya malamnya. Kemudian di saat mengadakan pengajian itu pasti disambi dengan doa-doa, kirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Di desa kami masih berlaku seperti itu. Kemudian di zaman dahulu itu tahun 82 itu penerangan masih belum sebagus sekarang ya. Masih menggunakan lampu template, lampu obor kayak gitu-gitu. Jadi jarang sekali penerangan yang benar-benar bagus di tahun 82 seperti itu. Kemudian waktu itu desa saya lebih tepatnya itu deket sama Sungai Bengawan Solo. Kalau kalian tahu dan kalian pernah lewat dan pernah dengar Bengawan Solo, ya di situ desa kami ada di dekat daerah Bengawan Solo itu. Kemudian di daerah Bengawan Solo dan desa keluarga dari ibu saya ini ada tanggul yang memisahkan atau yang membatasi agar air Bengawan Solo kalau meluap itu tidak masuk ke dalam desa. Tanggul itu lebih tepatnya di depan gang dari rumah nenek saya. Kemudian waktu lagi selesai acara kirim doa walimaan itu, namanya kakak saya masih kecil dan beliau masih lagi senang-senangnya main nih, lagi senang-senangnya, pokoknya seneng banget lah mainan meskipun di mana tempat, di mana di desa, di mana di kota, dia main sama kakak saya yang kedua, sama sepupu yang sudah ada di desa waktu itu, yang sudah tinggal di desa. Mainlah dia naik-naik ke atas tanggul nih. Waktu naik-naik ke atas tanggul tuh kakak saya senang tuh mainan, namanya anak kecil umur segitu lagi senang-senangnya ya kan. Kemudian gak kerasa nih kakak saya duduk-duduk nih sama saudara-saudaranya, sama adeknya, sama kakak saya yang nomor 2 ya kan ya. Ngelihat dari bawah itu dilihat semuanya itu orang-orang pada lagi habis ngumpul-ngumpul, pada melekan atau istilahnya mau ada hajatan. Jadi malamnya ini banyak yang nggak tidur gitu buat kayak ngeronda atau apa gitu ya kan. Kemudian waktu kakak saya nih tiba-tiba enak-enak duduk, samping-sampingnya ini kan saudara-saudara sama kakak saya yang nomor 2 nih sama adiknya kakak saya. Kemudian tiba-tiba tuh belakangnya kakak saya nih, belakang pundak, leher, kepala dan sampai ke bawah nih, ke telinga itu terasa panas gitu.
terasa merinding banget. Kemudian nih kakak saya, ada apa ya? Kenapa nih kok tiba-tiba nih badan saya semuanya kayak merinding, terasa panas gitu, hawanya tuh nggak enak gitu. Kemudian nolehlah nih kakak saya nih ke arah belakang. Dan kemudian kalian tahu apa yang dilihat oleh kakak saya? Sesosok pocong mengerikan. Mukanya serem banget, menggeram, melotot, kemudian seperti senyumnya itu seperti mengaum gitu, menggeram gitu, mengerikan sekali, melotot ke arah kakak saya dan menatap kakak saya secara tajam. Kemudian kakak saya ini cuman bisa bergetar gitu, bengong gitu, nggak tahu harus ngomong apa. Di toleh kanan kiri tuh semuanya pada nggak ngelihat gitu. Saudara-saudara sama temennya atau siapapun yang ada sama dia mainan tuh nggak ngelihat sosok pocong itu, hanya kakak saya yang ngelihat lah tuh. Kemudian kakak saya ini nggak bisa berkata-kata, dia cuma bisa lari sekencang-kencangnya, dia turun dari tanggul tuh, turun dengan cepat. Kemudian dia teriak-teriak nih, kakak saya baru nyampe bawah itu baru teriak-teriak. Di rumah nenek saya itu lagi rame, banyak orang tuh lagi pada ngumpul-kumpul sekeluarga ya kan ya, cerita-cerita gitu. Kejadiannya juga belum malam banget kan, habis pengajian. Terus habis itu kemudian semua keluarga saya ini nanya, nih ada apa gitu. Kakak saya bilang, aku habis dilihatin pocong gitu, aku habis dilihatin pocong di tanggul itu di atas gitu katanya. Kemudian semua keluarga tuh cuman pada ketawa gitu, kayak nggak percaya gitu. Kemudian negor lah nih almarhumah ibu saya nih, beliau saat masih hidup bilang, makanya kamu tuh ya jadi anak jangan main aja, dari pagi sampai malam main terus, dari sampai desa sampai sekarang main terus, nggak istirahat, nggak tidur gitu katanya. Dan kemudian kakak saya ini bingung nih, nggak ada yang percaya omongannya kakak saya sama sekali, pada ngetawain, ada yang nyukurin, ada yang marahin ya kan. Ya anak segitu ya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti ya, cuman bengong, kemudian kayak ketakutan. Dan gak lama kemudian teman-temannya nih pada nanya nih ada apa gitu, ceritalah kakak saya. Tapi ya teman-temannya gitu antara percaya atau enggak, karena memang gak ngelihat gitu. Pas ditengok lagi nih ke tanggul, memang pocongnya sudah gak ada. Pocongnya itu benar-benar mengerikan. Sampai sekarang detik ini kakak saya sudah usia 40-an ke atas, itu sampai sekarang kakak saya masih teringat wajah jelas pocong tersebut. Dan tahu nggak teman-teman, semenjak kejadian kakak aku ngelihat pocong itu waktu di desa di Tanggul Bengawan Solo itu, kakak saya mulai dari situ sampai sekarang menjadi orang yang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Semenjak kejadian itu, semenjak pocong itu nampakin wujudnya, sampai sekarang bahkan kakak saya sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau gaib seperti itu. Jadi intinya kita belajar dari cerita kakak saya. Apapun yang terjadi, lebih baik kita banyak-banyak baca doa. Dan harusnya kita lebih berhati-hati lagi. Jadi meskipun kita sudah istilahnya sudah dewasa, masih dalam keadaan sehat walafiat, jangan istilahnya ya udahlah kita normal-normal aja, nggak usah lah kita naik-naik ke atas tanggul atau apa mencoba hal-hal ekstrim di malam hari, kan masih ada hari esok gitu ya kan ya. Itu aja sih. Untuk semuanya yang sudah dengerin channel Kendali Rosoh, jangan lupa komennya di bawah ini. Dan itu sekian dulu cerita dari kakak saya. Nanti kalau ada cerita yang saya bawakan dari teman-teman atau dari orang lain, dan untuk semua yang ingin menyumbangkan ceritanya sebagai distributor Kendali Rosoh, bisa juga email ke Kendali Rosoh, oke? Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe, dan juga salam sehat selalu. Rahayu, 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 salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sekian dulu cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.